Tidak, maka seperti disampaikan oleh Imam Malik, faqat tazandaqa, malah keluar dari agama. Dan itu terjadi dalam khazanah Islam. Banyak sekali orang yang bertasawuf tapi meninggalkan syariat. Kalau di kita ini ada namanya model agama kepercayaan. Wes, gak usah sholat. Tujuan dari sholat itu inget di pangeran. Cukup inget baik, beli perlu sholat. Nah itu contoh. Jadi dia ke esensi tapi melupakan formalitas. Itu yang dilarang dalam agama. Jadi agama harus menyatukan antara keduanya. Dan yang kedua disampaikan oleh Imam Malik, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Sama sebaliknya. Ada orang yang berpikir sibuk dengan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, terus amalannya, tapi dia tidak memperhatikan ilmu hati, mengelola hati, mengelola jiwa, faqad tafassaqa, maka dia menjadi orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena dia sholatnya bukan untuk Allah, sholatnya untuk makhluk. Karena dia bersedekahnya bukan untuk Allah, tapi bersedekahnya untuk makhluk, untuk ujian. Maka dia menjadi orang yang munafik. Sesungguhnya apa yang dia lakukan itulah bukan yang nyata kecintaan kepada Allah, tapi kecintaan kepada dirinya. Ada orang infak tujuannya supaya masyhur. Ada orang infak tujuannya supaya orang itu nurut. Ada orang infak supaya mendapat pujian. Itu contoh. Dia betul-betul melaksanakan fikih sedekah, tapi tidak dikelola hatinya. Maka yang keluar adalah fasik. Maka dalam beberapa literatur, ada Syekh Ahmad Thayyib menyampaikan bahwa manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahli rusum. Yang kedua adalah ahli hakikat. Ahli rusum itu orang yang sibuk hanya dengan formalitas saja, tetapi dia lupa pada esensi beragama. Agama itu tidak cukup hanya dengan formalitas, karena memiliki tujuan utamanya. Contoh, kita contohkan sholat. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi esensi dari sholat itu bagaimana kita sadar, ingat, zikir kepada Allah. Kesadaran itu membentuk sebuah pola hidup bahwa tujuan kita dalam hidup adalah Allah, bukan yang lain. Sehingga kita ingat apa yang diperintahkan Allah, kita harus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang terlarang misalkan. Kita harus melakukan yang baik. Maka dengan sholat akan melahirkan tanha anil fahsya wal munkar. Orang sholat akan menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita bisa melihat ada orang sholatnya angger, puasanya angger, tapi hasil dari sholat itu tidak merefleksikan tujuan dari sholat. Maksiatnya tetap angger, korupsinya tetap istiqomah, selingkuhnya nggak pernah ketinggalan. Kalau bapak-bapak tersinggung nih. Jadi kenapa? Karena sholat itu hanya dilihat sebagai ritual. Tidak dilihat tujuan dari sholat itu apa. Tujuan dari sholat adalah bagaimana menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar dengan mengingat tujuan utama dalam setiap ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Berarti orientasinya seperti itu. Tapi kenyataannya sering tidak sinkron. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada urusan yang bersifat Dunia. fikih saja. Ini butuh penataan hati kita. Maka bisa dikatakan satu kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa seluruh faqihan aliman, para ulama mazhab tadi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, termasuk Imam Maliki, sangat-sangat menyerukan kepada kita tidak sekedar belajar fikih, tapi harus belajar ilmu tasawuf, ilmu mengolah hati kita.
agar seluruh ibadah kita ini betul-betul ibadah yang lillah karena Allah, agar di hati kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang destruktif. Maka di dalam ilmu tasawuf sebetulnya ada 3 hal yang sudah disederhanakan. Apa sih sesungguhnya bahasan utama dari ilmu tasawuf itu? Sesungguhnya bahasan utamanya ada 3 konsep dasar ketika kita memahami tasawuf. Konsep dasar ini yang 3, yang pertama adalah tahalli, ya, tahalli. Kemudian yang kedua adalah tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Makna ini. Apa ini makna dari ketiganya ini? Nah, makna dari ketiganya, kalau kita belajar tasawuf itu sebetulnya kita belajar tentang tahalli. Tahalli itu bagaimana mengosongkan dari diri kita sifat-sifat yang destruktif, sifat-sifat yang merusak diri kita dan merusak orang-orang di sekitar kita. Mana sifat-sifatnya? Banyak. Pertama, sifat yang buruk dilahirkan dari, kalau bahasa Imam Asy-Syafi'i, dari kelamin kita, ya, dari kelamin, urusan kelamin, ya, akan merugikan anak kita, akan merugikan istri kita, akan merugikan keluarga besar kita, bahkan bisa merugikan masyarakat di sekitar kita kalau manusia tidak bisa menjaga kelamin. Kenapa tidak bisa dijaga? Minasyahwat, karena tidak bisa mengelola syahwatnya. Dan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan salah satu yang paling berat mengelola syahwat kelamin itu dari makanan yang dikonsumsi. Kalau makanan yang dikonsumsinya banyak yang haram, banyak yang syubhat, maka kelola kelaminnya semakin sulit, semakin liar. Bapak kalau mau buktikan silahkan korupsi. Buktikan saja, nih omongan saya ini. Silahkan Bapak semuanya korupsi, kemudian rasakan tantangannya untuk selingkuh tambah besar. Pernah ada yang merasakan nih? Pasti ada di sini. Semakin kita ngambil hak orang lain, semakin kita menyerobot punya orang lain yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, maka syahwat kita, syahwat kelaminnya itu akan naik. Maka caranya bersihkan makanan kita dari barang-barang yang haram. Ini efeknya dari dalam syahwat, pengelolaan syahwat. Jadi pengelolaan syahwat itu terkait juga dengan makanan, ya, karena makanan ini terkait dengan hati, ya. Seluruh apa yang kita makan ini akan mengalir ke darah kita, dan darah kita itu akan mengalir, dipompa oleh yang namanya hati jantung. Jadi ibu-ibu, ya, ingat ibu-ibu, kalau pengen suaminya aman, damai, ya, tidak neko-neko, hati-hati, jangan terlalu cerewet, dituntut ini, dituntut itu. Benar nggak para suami? Betul. Kalau suami